Kedatangan Mu Chen menyelamatkan ayahnya dan Tang Qian'er menjadi keprihatinan pada aliansi 100 roh benua. Mu Chen masih muda, dengan berani menghina Dewa 100 Roh yang memiliki banyak penguasa bumi sempurna yang mendukungnya, bahkan bapak ibunya penguasa surgawi. Perlu dicatat, penguasa surgawi tidak memiliki fluktuasi energi yang besar seperti penguasa duniawi sempurna, karena itu mereka prihatin terhadap Mu Chen, karena indera mereka tidak mampu merasakan di tingkat apa kultivasi Mu Chen. Liu Baihua, ledakan, seluruh langit-langit aula robek oleh tangan yang tak terlihat, saat sisa sinar matahari bersinar. Namun, ketika cahaya menyinari semua orang, banyak yang tidak dapat merasakan kehangatan, hanya rasa dingin yang menakutkan, karena saat matahari bersinar, ada aura pembunuh yang menembus ruang. Di aula besar, kerumunan itu mendongak dengan tatapan gemetar. Mereka kemudian melihat kekuatan spiritual yang sangat besar berkumpul menjadi awan yang bergulir. Seorang wanita dengan jubah istana yang elegan berdiri di langit. Mata indahnya bersinar dengan kilatan dingin setajam pedang. Hanya silau saja sudah cukup untuk mengintimidasi kerumunan, jadi orang menghindari kontak mata. Kekuatan energi spiritual yang kuat dan tak tertandingi terus-menerus memancar dari tubuhnya saat itu menyelimuti seluruh kota Hundred Spirit. Orang yang tak terhitung jumlahnya menggigil di bawah penindasan penguasa surgawi. Melihat wanita yang mengenakan jubah istana, banyak pemimpin dari ratusan roh benua menyimpan ketakutan yang sangat besar di hati mereka. Mereka dengan jelas mengenalinya. Dia adalah ibu tuan ratusan roh, dan juga pemimpin klan dari klan 100 bunga, Liu Baihua. Pada saat yang sama, dia juga seorang penguasa surgawi. Ibu, Bu, selamatkan aku. Ketika Lord Hundred Spirit melihat Liu Baihua muncul, dia tiba-tiba berteriak dengan marah saat kemarahannya yang ditekan meletus. Start itu memotong lenganku. Jangan biarkan dia pergi. Petik 2. Di udara, Liu Baihua memandang Lord Hundred Spirit, lengannya hilang dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Kemarahan menguasai dirinya, karena dia menganggap putranya sebagai harta yang berharga. Dia telah memungkinkan dia untuk mendominasi benua 100 roh dan menjadi tuan, yang menjelaskan betapa dia menyayanginya. Sekarang, bagaimanapun, seseorang telah memotong lengan anaknya yang berharga, yang secara alami membuatnya marah. Jangan khawatirkan putraku, ayahmu sedang dalam perjalanan, dan dia telah membawa serta beberapa sahabatnya. Hari ini, saya ingin melihat orang bodoh mana yang berani menyakiti anak saya di benua 100 roh kami. Suara Liu Baihua terdengar dingin. Mendengar ini, wajah Mu Feng dan yang lainnya berubah muram. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen akan mendaratkan dirinya dalam masalah yang begitu dalam kali ini. Tidak hanya pemimpin klan Beixuan akan datang secara pribadi, tetapi dia juga membawa banyak pembantu. Tatapan dingin Liu Baihua kemudian menyapu aula saat dia bertanya dengan nada dingin, siapa yang melakukannya? Di aula, kerumunan tidak bisa tidak melihat Mu Chen. Yang terakhir, bagaimanapun, mengutak-atik cangkir giok saat dia mengangkat kepalanya dan melirik Liu Baihua. Melihat ini, kamu tidak terlihat seperti di sini untuk meminta maaf. Ketika Liu Baihua mendengar ini, dia menyeringai marah dan membalas, minta maaf. Kamu sudah gila. Petik 2. Mu Chen menjawab dengan acuh tak acuh, kamu memanjakan orang bodoh ini sehingga dia melakukan apapun yang dia suka di benua 100 roh. Dia menyakiti ayah saya dan ingin menggertak teman saya menjadi istrinya. Karena kamu tidak peduli, aku akan melakukannya. Petik 2. Kamu pikir kamu siapa? Liu Baihua memelototi Mu Chen saat dia membentak, suamiku memberikan anakku benua 100 roh ini, jadi dia adalah penguasa negeri ini. Semua yang ada di sini ada dalam kendalinya, jadi bagaimana jika dia melakukan hal-hal ini? Petik 2. Sepertinya kamu wanita yang bodoh dan tidak masuk akal. Mu Chen mengerutkan kening dan melanjutkan, kalau begitu, mulai sekarang, benua ratusan roh ini milik saya. Dasar anak nakal kurang ajar. Betapa berani. Liu Baihua tertawa saat dia melangkah keluar. Jubahnya dipenuhi dengan energi spiritual tak berujung, dan energi spiritual berubah menjadi hujan bunga, melonjak menuju. Mu Chen, Anda ingin merebut ratusan benua roh. Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Petik 2. Hujan bunga menyapu, berkilauan seperti permata. Setiap bunga diubah oleh energi spiritual yang tak tertandingi, dan hanya satu yang dapat dengan mudah memusnahkan penguasa bumi penuh. Ketika berkumpul dalam jumlah seperti itu, seluruh kota 100 roh akan dimusnahkan.
Mu Chen melihat hujan bunga, tetapi tatapannya bahkan tidak goyah. Pada tahap awal kelas spiritual, kekuatan bertarungnya cukup untuk menyamai tahap awal kelas dewa. Namun, sekarang dia telah melangkah ke tahap tengah kelas spiritual. Liu Baihua ini hanya pada tahap awal kelas spiritual, jadi dia bisa menghancurkannya dengan mudah. Jadi, dia hanya membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Tiba-tiba, angin topan energi spiritual menyapu saat hujan deras bunga membombardirnya. Hujan bunga pun langsung terkoyak. Wajah para pemimpin itu berubah keheranan. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen juga harus menjadi penguasa surgawi tingkat spiritual, mereka tidak berharap bahwa dia bisa membubarkan serangan Liu Baihua dengan begitu mudah. Jadi, Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja kamu berani begitu berani. Tatapan Liu Baihua berubah serius saat ekspresinya menjadi dingin. Dia tidak lagi menahan saat cahaya terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya cemerlang, dan jelas bahwa dia telah memanggil tubuh spiritualnya. Kekuatan super pulsa spiritual, Dewa Perang 100 Bunga. Liu Baihua menunjuk ke arah Mu Chen, tatapannya dingin. Berdengung. Pada saat itu, semua orang terkejut melihat bunga merah darah yang aneh bermekaran di sekitar Mu Chen. Kelopak bunga menyelimuti dan menelannya di dalam. Liu Baihua melihat Mu Chen ditelan oleh bunga berwarna merah darah saat dia mencibir. Huff, anak muda, kamu pikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu adalah penguasa surgawi. Kekuatan super pulsa spiritual saya akan menghancurkan Anda. Selama seseorang ditelan di dalamnya, bahkan tubuh spiritual penguasa surgawi tingkat spiritual akan dilelehkan oleh cairan bunga. Petik 2. Mu Feng dan Tang Qianer ngeri melihat ini. Namun, King Yanjing tenang dan menepuk tangan Mu Feng, menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Para pemimpin lainnya menggelengkan kepala, karena tampaknya konfrontasi antara keduanya mengungkapkan Liu Baihua lebih licik. Haha, di atas tahta, Lord Hundred Spirit terkekeh dan kemudian menatap tajam ke arah Mu Feng dan Tang Qianer. Namun, saat Lord Hundred Spirit terkekeh, tiba-tiba sebuah tawa terdengar dari bunga merah darah. Kekuatan super pulsa spiritual yang berasal dari pulsa spiritual tingkat surga tidak sekuat yang Anda katakan. Saat berikutnya, orang-orang melihat api ungu membumbung dari bunga. Saat api menyala, bunga berwarna merah darah yang bisa menjebak penguasa surgawi tingkat spiritual meleleh sepenuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Jauh di langit, Liu Baihua melihat pemandangan ini saat keterkejutan akhirnya melintas di matanya. Dia sangat menyadari kekuatan-kekuatan super pulsa spiritualnya, dan bahkan penguasa surgawi dengan peringkat yang sama dengan sarana luar biasa akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan bunga. Tapi sekarang, itu bahkan tidak bisa menjebak Mu Chen cukup lama. Sepertinya tidak ada gunanya berbicara dengan wanita bebal sepertimu. Mu Chen menatap Liu Baihua dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan mengatakannya dengan tinjuku. Mu Chen membuka mulutnya lagi, dan pada saat berikutnya, api ungu meraung. Mereka berubah menjadi naga ungu yang membubung ke langit dan menyerang Liu Baihua. Saat naga ungu melonjak, mata Liu Baihua menyipit. Dia telah melihat betapa kuatnya api ungu itu dan tidak berani meremehkannya. Membentuk segel dengan tergesa-gesa, gelombang energi spiritual meletus, membentuk dinding bunga yang dipadatkan dengan bunga yang terbuat dari energi spiritual. Dinding bunga mungkin terlihat cantik dan rapuh, tetapi memiliki pertahanan yang sangat kuat. Itu cukup kuat untuk menahan serangan kekuatan penuh penguasa surgawi tingkat spiritual. Namun, itu rapuh di hadapan naga ungu. Saat naga api itu menerobos lewat, dinding terbakar saat semua pertahanannya langsung runtuh. Liu Baihua tampak terkejut bahkan pertahanan terkuatnya hancur berkeping-keping oleh naga ungu. Dia akhirnya memahami celah antara dirinya dan Mu Chen. Sialan, orang ini tangguh. Aku harus mundur dan menunggu sampai suamiku datang bersama teman-temannya, lalu kita akan menangani orang ini. Liu Baihua mengatupkan giginya dan kemudian berubah menjadi kilatan cahaya, jelas ingin mundur. Mundurnya dia menyebabkan banyak pemimpin di aula terkesiap. Tidak ada yang mengira bahwa pemimpin klan 100 bunga yang pendendam akan gagal menahan dua gerakan di tangan Mu Chen dan harus melarikan diri karena malu. Untuk sesaat, semua orang melirik Mu Chen dengan kagum dan ketakutan di mata mereka. Kekuatan yang ditunjukkan terakhir jelas jauh melampaui Liu Baihua. Lord Hundred Spirit, yang telah melolong di singgasananya, menutup mulutnya. Wajahnya hijau karena ketakutan dan ketidakpercayaan.
Mu Chen mengabaikan mereka karena dia hanya melihat dingin ke arah Liu Baihua yang buru-buru mundur. Sekarang setelah kamu di sini, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Sambil menyeringai, dia membuat segel seorang diri. Naga ungu itu meletus dan berubah menjadi telapak api ungu besar, merobek kehampaan. Kemudian membombardir Liu Baihua dengan brutal. Bang! Liu Baihua menerima serangan kritis dan jatuh dari langit. Dia membuat lubang besar di tanah ketika dia mendarat, dan retakan terus menyebar. Dia terbaring dalam keadaan terhina, terluka parah. Ledakan. Namun, Mu Chen jelas tidak berniat untuk memberinya rasa hormat. Telapak api ungu mengepal menjadi kepalan tangan membawa kekuatan penghancur dan meluncur ke bawah tanpa ampun. Bahkan jika Liu Baihua adalah penguasa surgawi kelas spiritual, tubuh spiritualnya akan hancur dengan satu pukulan oleh pukulan brutal. Tinju api ungu meraung saat Liu Baihua menjadi pucat pasi. Dia ngeri, karena dia tidak menyangka Mu Chen begitu kejam. Suara mendesing. Seluruh kota bergetar hebat saat kepalan api ungu hendak mendarat di tengah kerumunan yang terkejut. Asap dan debu memenuhi udara saat semua orang melihat ke area itu. Mereka terguncang. Apakah Liu Baihua benar-benar binasa di bawah tinju Mu Chen? Mu Chen juga melirik saat matanya menyipit. Asap secara bertahap menghilang, hanya untuk mengungkapkan bahwa kepalan api ungu mempertahankan posturnya di lubang besar. Namun, beberapa kaki di atas Liu Baihua, ada cangkang penyu hijau yang berputar-putar. Cangkang kura-kura memancarkan cahaya hijau, melindungi Liu Baihua. Mu Chen melirik cangkang kura-kura hijau, lalu mengulurkan tangannya. Dia melihat dengan acuh tak acuh di kejauhan, di mana ada 4 siluet berdiri di langit. Penindasan energi spiritual yang menakutkan terus-menerus memancar dari tubuh mereka. Di antara keempatnya, seorang pria berjubah hijau tampak dingin, dan tatapannya tampak seolah-olah bisa menembus kehampaan. Dia menatap Mu Chen. Suaranya seperti petir, berdering di langit dan bumi. Anda telah meneror istri dan anak saya. Apakah Anda tidak menghormati saya, Qin Beixuan? Petik 2. Qin Beixuan. Saat suara gemuruh Qin Beixuan bertahan di daerah itu, tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Namun, ketika orang-orang mendengar suaranya, mereka menjadi ketakutan. Penindasan energi spiritual Qin Beixuan tidak mengamuk seperti Liu Baihua, tapi itu seperti arus bawah di dasar laut. Diam namun mengerikan. Banyak orang di aula utama melihat sosok di langit dari kejauhan. Mereka dapat melihat bahwa dia memiliki tubuh yang besar dan berjubah hijau. Energi spiritual di matanya telah ditarik, dan jika bukan karena penindasan mengerikan yang dia pancarkan, semua orang akan mengira bahwa dia adalah manusia biasa. Semua orang melihat dengan jelas bahwa pria ini adalah pemimpin klan dari klan Beixuan. Pada saat yang sama, dia juga master dari 4 benua besar, yang termasuk benua ratusan roh. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu penguasa di dunia 1000 besar. Ayah, ketika Lord Hundred Spirit melihat pria itu, dia sangat gembira. Beixuan, jangan biarkan orang ini pergi. Liu Baihua berkata, sambil mengertakkan gigi. Dia merasa terhina dan marah, karena dia mengira bahwa Mu Chen akan setara dengannya, tetapi setelah bertukar pukulan dengannya selama 2 putaran, dia hampir membunuhnya. Kekuatan tempur Mu Chen yang luar biasa membuatnya takut padanya, jadi dia berharap Qin Beixuan akan berurusan dengan Mu Chen dan membunuhnya. Ketika orang-orang dari aliansi spiritual utara melihat bahwa Mu Chen telah mengalahkan Liu Baihua sebelumnya, mereka menghela nafas lega. Namun, mereka menegang lagi dan menjadi pucat setelah melihat Qin Beixuan. Bagaimanapun, klan Beixuan adalah kekuatan tertinggi yang memiliki reputasi baik di wilayah barat laut dunia 1000 besar. Mereka bahkan telah menguasai 4 benua besar. Mereka mampu melakukannya terutama karena kekuatan sombong Qin Beixuan sebagai penguasa surgawi tingkat dewa. Mu Chen dengan mudah mengalahkan Liu Baihua, tetapi dia mungkin tidak bisa memiliki keunggulan atas Qin Beixuan. Selain itu, Qin Beixuan telah membawa ketiga temannya untuk membantunya. Sekarang ada total 5 penguasa surgawi, dan jumlah ini cukup untuk menimbulkan ketakutan pada orang-orang yang hadir. Meskipun orang-orang tampak ketakutan, tidak ada ekspresi di wajah Mu Chen. Sebaliknya, dia memandang dengan tenang ke arah Qin Beixuan, yang masih di kejauhan, dan bertanya, apakah Anda Qin Beixuan, pemimpin klan dari klan Beixuan? Iya, itu benar, jawab Qin Beixuan datar. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Mu Chen bertanya. Qin Beixuan tampak acuh tak acuh. Rupanya,
dia pasti telah mendengar dari sesepuh yang telah kembali untuk mendapatkan bala bantuan, jadi dia hanya berkata, anakku telah melakukan kesalahan, tetapi kamu telah berlebihan dengan mematahkan lengannya. Apa? Mu Chen tersenyum, lalu berkata, jika saya datang nanti, dia akan lebih menyakiti ayah saya, dan teman saya akan dipermalukan. Apakah Anda menyiratkan bahwa putra Anda lebih berharga daripada ayah dan teman saya? Meskipun Mu Chen tersenyum, suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Tentu saja anakku lebih berharga dari kalian semua. Dia telah dimanjakan oleh kita sejak kelahirannya. Liu Baihua berkata dengan kasar, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mu Chen. Karena Qin Beixuan ada di sekitar, dia bisa menaikkan suaranya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi lagi. Ketika Mu Chen mendengarnya, cahaya dingin muncul di matanya dan dia berkata, wanita menjengkelkan. Apa menurutmu benda ini bisa melindungimu? Petik 2. Karena itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan banyak api meledak dari api ungu yang telah dihalangi oleh kulit penyu hijau. Api ungu melonjak dan meledak dengan keras ke atas kulit penyu hijau. Ledakan. Saat api ungu turun dengan keras, suhu tinggi menyebar ke seluruh area, mencairkan tanah. Api ungu kemudian menelan cangkang penyu hijau, menyebabkan Liu Baihua menjerit karena kepanasan. Kulit kura-kura hijau tampaknya adalah artefak ilahi kelas spiritual langka. Namun, itu tidak mampu menahan panas dari api ungu. Itu mulai menunjukkan tanda-tanda mencair saat api ungu terus membakarnya. Dong! Kekuatan pertahanan dari kulit penyu melemah saat api ungu terus berkobar di atasnya. Kekuatan itu turun seperti pukulan yang kuat, dan sebelum Qin Beixuan bisa bereaksi, itu telah mengirim kulit penyu, bersama dengan Liu Baihua, ke tanah. Sebuah lubang yang dalam muncul dan tubuh Liu Baihua hangus. Rambutnya terbakar dan sinar di kulit penyu hijau yang ada di tubuhnya sangat redup. Jika kulit penyu hijau tidak membantu Liu Baihua memblokir sebagian besar kekuatan, tubuh spiritualnya akan hancur oleh pukulan itu. Meski begitu, Liu Baihua terluka parah. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan, karena dia tidak dapat menerima bahwa Mu Chen sangat berani untuk menyerangnya di hadapan Qin Beixuan. Ah! Liu Baihua menjerit dan sangat marah. Suaranya dipenuhi dengan kebencian saat dia berkata, Beixuan, bunuh dia. Ketika Qin Beixuan melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat. Apa yang telah dilakukan Mu Chen telah menunjukkan bahwa dia tidak memperhatikan Qin Beixuan. Ini membuatnya marah, jadi dia berkata dengan suara muram, karena kamu begitu terburu nafsu, aku akan menangkapmu. Karena itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kulit kura-kura hijau yang melindungi Liu Baihua melonjak ke langit, dan dalam sekejap, meluas. Lampu hijau kemudian berubah menjadi kura-kura hijau besar. Kura-kura hijau itu tampak ganas. Itu membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan aliran hijau yang luas. Setiap tetes air terasa deras, dan itu berputar ke arah Mu Chen. Kura-kura Laut Utara Brotherkin semakin kuat. Tak seorang pun di bawah level penguasa surgawi tingkat dewa yang bisa melawan arus utara ini. Salah satu penguasa surgawi, yang merupakan teman Qin Beixuan, berkata sambil tersenyum. Dua teman lainnya mengangguk. Rupanya, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang aliran hijau. Ketika Qin Beixuan sedang mendirikan klan Beixuan, kura-kura Laut Utara membantunya mengalahkan banyak penguasa surgawi. Namun, menilai dari fluktuasi energi spiritual dari pemuda yang berdiri di depan mereka, dia seharusnya hanya berada di tahap tengah tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Mengingat kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa bersaing dengan Qin Beixuan. Kura-kura Laut Utara. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura hijau itu. Kura-kura Laut Utara adalah binatang dewa yang berdaulat, dan setelah tumbuh, kekuatannya sebanding dengan penguasa surgawi. Qin Beixuan pasti telah memperoleh esens darah dari kura-kura hijau dan memurnikannya menjadi artefak ilahi kelas spiritual langka. Secara umum, ketika penguasa surgawi tingkat dewa mengaktifkan artefak ilahi tingkat spiritual langka, setiap penguasa surgawi tingkat spiritual tidak akan cocok untuknya. Namun, Mu Chen bukanlah salah satu dari mereka. Sepertinya tidak ada gunanya berunding dengan keluargamu. Dalam hal ini, kami akan berjuang untuk membantu Anda memahami. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tampak acuh tak acuh. Dia kemudian membentuk segel dengan tangannya, sementara tanda spiritual yang mempesona muncul di tubuhnya. Ada total 9 dari mereka. Pada saat yang sama, hamparan cahaya caotik tiba-tiba muncul di belakang Mu Chen, lalu bangkit. Itu terlihat cukup misterius.
Budur Chaotic Light. Mu Chen berteriak dengan dingin, sementara cahaya caotik melesat menuju aliran hijau dan melewatinya. Swoosh! Ketika cahaya caotik melesat melewatinya, itu menghapus aliran hijau yang kuat. Zat hijau kemudian muncul di cahaya caotik yang berada di belakang Mu Chen. Setelah menghapus aliran hijau, Mu Chen tidak berhenti di situ. Dia memicu pikirannya, menyebabkan cahaya caotik bangkit kembali. Kemudian menembus ruang dan berputar ke arah kura-kura hijau sekali lagi. Swoosh! Saat cahaya caotik berputar melalui kehampaan, kura-kura hijau tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Kura-kura hijau lainnya, seukuran telapak tangan, kemudian muncul di cahaya caotik yang berada di belakang Mu Chen. Begitu sesuatu masuk ke dalam cahaya caotik, itu akan tertekan dan berubah menjadi tidak ada setelah disapu oleh cahaya caotik. Apa? Qin Beixuan bergumam, sementara dia menyipitkan matanya. 3 penguasa surgawi di belakangnya menjadi pucat juga. Semuanya tampak kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kura-kura laut utara Qin Beixuan yang tak terkalahkan bisa dikalahkan oleh pemuda ini. Kekuatan super manakah yang dimiliki cahaya di belakang pemuda? Ini sangat sombong. Salah satu penguasa surgawi bertanya dengan takjub. Para pemimpin dari ratusan benua roh yang berada di aula utama membeku ketika mereka melihatnya. Rupanya, mereka juga tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Para eselon yang lebih tinggi di aliansi spiritual utara sangat tercengang sehingga mereka semua memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Qin Beixuan berdiri di langit di kejauhan, wajahnya berubah muram. Dia melihat dengan hati-hati ke cahaya caotik yang ada di belakang Mu Chen, lalu menoleh ke 3 orang di belakangnya dan berkata, "Teman, kali ini, saya akan membutuhkan bantuan Anda." Pada saat ini, Qin Beixuan tidak lagi berani memperlakukan Mu Chen seperti penguasa surgawi kelas spiritual biasa. Kekuatan tempur Mu Chen yang luar biasa telah membuat Qin Beixuan mewaspadai dia, dan dia tidak ingin mengambil risiko. Karena itu, dia mengesampingkan harga dirinya dan meminta teman-temannya untuk membantunya. Ketika teman Qin Beixuan mendengarnya, 2 dari mereka menganggukkan kepala. Karena mereka mengalahkan jumlah Mu Chen, mereka pikir mereka harus bisa mengalahkannya jika mereka bergabung. Ketika Qin Beixuan melihat ini, dia berbalik untuk melihat orang lain. Dia berada pada tahap awal level Dewa Surgawi tingkat, seperti Qin Beixuan, dan jika dia bisa membantu Qin Beixuan, Mu Chen tidak akan bisa melarikan diri dari mereka, tidak peduli apa artinya yang dia miliki. Namun, ia kaget melihat temannya tersebut tidak langsung setuju untuk membantunya. Sebagai gantinya, dia mengerutkan alisnya dan menatap Mu Chen dan cahaya caotik di belakangnya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. "Kakak Liu." Qin Beixuan menatap temannya dengan tatapan bingung. Bagaimanapun, ini adalah teman baiknya, yang sangat dekat dengannya. Mereka dulu saling membantu di masa lalu, tetapi pada hari ini, dia tidak setuju untuk membantunya menangani penguasa surgawi tingkat spiritual. Saudara Liu tidak menanggapi Qin Beixuan, tetapi menatap Mu Chen untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Dia mengabaikan penampilan Qin Beixuan dan yang lainnya, sementara dia menangkupkan tinjunya ke arah Mu Chen, yang berada di kejauhan, dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah Master Mu Istet dari benua Tianluo?" Latar belakang. Ketika penguasa surgawi tingkat dewa dengan nama keluarga Liu bertanya dengan nada hati-hati, orang-orang di daerah itu menjadi diam. Qin Beixuan dan 2 penguasa surgawi lainnya terkejut saat mereka menatapnya. "Kakak Liu, kamu." Qin Beixuan menjadi pucat. Dia tidak tahu mengapa temannya tiba-tiba bersikap begitu sopan terhadap Mu Chen, dan temannya tampak sedikit takut padanya. 2 penguasa surgawi lainnya juga bingung. Para pemimpin pasukan dari Hundred Spirit Continent saling memandang dengan ekspresi bingung. Mu Chen juga tercengang. Dia memandang Liu penguasa surgawi dan mengangguk, berkata, "Jika kamu bertanya apakah aku adalah Master Mu Istet dari benua Tianluo, maka kamu benar. Aku adalah dia." Petik 2. Ketika penguasa surgawi Liu mendengar jawaban Mu Chen, dia menghela nafas lega. Dia tampak lebih ketakutan dan segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Jadi kamu memang Master Mu Istet. Saya minta maaf karena telah menyinggung Anda." Petik 2. Kakak Liu. Qin Beixuan memanggilnya lagi dengan suara yang dalam. Liu penguasa surgawi menghela napas dan memandang Qin Beixuan, berkata, "Saudara Qin, karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, saya menyarankan Anda untuk melupakan masalah ini." Qin Beixuan mengerutkan alisnya,
dan dua penguasa surgawi lainnya merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka memandang Mu Chen dan bertanya, "Saudara Liu, siapa dia?" Bahkan orang bodoh pun akan memperhatikan bahwa penguasa surgawi Liu waspada terhadap Mu Chen dan bahkan takut padanya. Karena penguasa surgawi tingkat dewa telah berperilaku seperti itu, dua penguasa surgawi tingkat spiritual lainnya menjadi waspada juga. Penguasa surgawi Liu tersenyum pahit dan berkata, "Rupanya, kamu belum pernah mendengarnya karena benua budur jauh dari kita. Baru-baru ini, Master Mu Istet, yang berdiri di depan Anda, menerobos ke klan kuno Budur dan mengalahkan sebagian besar tetua klan kuno Budur berdasarkan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya, penatua pertama harus turun tangan untuk menghentikannya." Petik 2. Ketika Qin Beixuan mendengarnya, wajahnya menjadi pucat. Dia sangat menyadari status yang dimiliki klan kuno Budur di dunia seribu besar. Mereka adalah salah satu dari 5 klan kuno yang besar, dan mereka memiliki basis yang kuat. Meskipun klan Beixuan-nya diakui sebagai kekuatan tertinggi, dibandingkan dengan klan kuno Budur, masih ada perbedaan besar di antara mereka. Tetua pertama klan kuno Budur adalah penguasa surgawi ilahi, dan dia dianggap sebagai salah satu orang paling kuat di dunia seribu besar. Mu Chen mampu memaksa Budur Xuan untuk menyerang, dan ini menunjukkan bahwa dia pasti kuat. Dua penguasa surgawi lainnya bertanya dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanyalah penguasa surgawi tingkat spiritual. Ada lebih dari 10 penguasa surgawi tingkat dewa di klan kuno Budur, dan kekuatan mereka seharusnya cukup untuk meratakan Mu Chen. Dia mengambil kendali arai besar klan benteng klan kuno Budur dan menggunakannya untuk menekan semua tetua. Bahkan silsilah Xuan dan kepala garis keturunan Mo bukanlah tandingannya, kata penguasa surgawi Liu. Kedua penguasa surgawi menjatuhkan rahang mereka ketika mereka mendengarnya. Apakah Mu Chen gila? Dia pasti telah menyinggung klan kuno Budur dengan melakukan itu. Qin Beixuan tampak serius, tetapi pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Mu Chen telah memanfaatkan kekuatan arai besar klan benteng klan kuno Budur, jadi kemenangannya tidak didasarkan pada kekuatannya sendiri. Karena dia mampu melakukannya, itu menunjukkan bahwa dia kuat. Namun, kakak Liu, mengapa kamu takut padanya? Karena dia telah menyinggung klan kuno Budur, mereka tidak akan melepaskannya. Kata Qin Beixuan, hasil pertempuran Mu Chen memang mencengangkan. Namun, tidak masuk akal bagi penguasa surgawi tingkat dewa untuk begitu takut padanya. Penguasa surgawi Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ia hanya penguasa surgawi tingkat spiritual, bahkan para tetua dari klan kuno Budur yang berada pada tahap awal penguasa surgawi tingkat dewa telah dikalahkan olehnya. Dia mengalahkan para tetua berdasarkan kekuatannya sendiri, bukan dengan bantuan dari Fortifi klan Grand Arai. Lagi pula, tidakkah kamu merasa aneh bahwa setelah dia menciptakan kekacauan di klan kuno Budur, dia keluar tanpa cedera? Petik 2. Ketika Qin Beixuan dan dua penguasa surgawi lainnya mendengarnya, mereka gemetar. Klan kuno Budur sangat kaku dan khusus tentang reputasinya. Apa yang telah dilakukan Mu Chen telah merusak reputasi klan, dan dengan semua hak, klan kuno Budur tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, Mu Chen masih hidup, dan bergerak dengan bebas. Apa artinya ini? Klan kuno Budur pasti bereaksi, tetapi mereka tidak dapat berurusan dengan Mu Chen, karena dia terlalu kuat. Mu Chen berhubungan baik dengan Kaisar Api dari wilayah api tak berujung dan leluhur bela diri dari perbatasan bela diri. Ketika dia menciptakan kekacauan di klan kuno Budur, Kaisar Api dan leluhur bela diri melindunginya, kata Liu penguasa surgawi. Qin Beixuan dan ekspresi dua penguasa surgawi berubah lagi. Kaisar Api dan leluhur bela diri terkenal di dunia seribu besar, dan mereka dianggap orang paling kuat di antara penguasa surgawi ilahi. Namun, Mu Chen dekat dengan mereka, dan mereka bahkan telah menyinggung klan kuno Budur demi dirinya. Karena dia mendapat dukungan dari dua kekuatan tertinggi ini, tidak heran klan kuno Budur takut padanya, seru dua penguasa surgawi. Liu penguasa surgawi tersenyum dan berkata, bukan itu saja. Tahukah Anda mengapa Mu Chen menciptakan kekacauan di klan kuno Budur? Dia ada di sana untuk menyelamatkan ibunya. Saat itu, ibu dan ayahnya mengikat simpul di Hundred Spirit Kontinen tanpa persetujuan klan kuno Budur. Klan kuno Budur sangat marah dan mengunci ibunya. Mu Chen pergi ke sana untuk mengeluarkannya. Ibunya luar biasa, saat dia muncul, dia mengambil alih posisi penatua pertama. Dia adalah guru leluhur ilahi dan sekarang menjadi tetua pertama dari klan kuno Budur.
Petik 2. Qin Beixuan dan dua rahang penguasa surgawi jatuh. Mereka tercengang saat mengetahui bahwa Ibu Mu Chen adalah tetua pertama dari klan kuno Budur yang baru diangkat. Tidak heran klan kuno Budur tidak mengejar pembalasan setelah malapetaka yang diciptakan Mu Chen. Ibunya memegang kekuatan tertinggi di klan kuno Budur. Kedua penguasa surgawi saling memandang dan terus bungkam. Cahaya berkilauan di mata mereka, dan mereka berniat menarik diri dari konfrontasi. Jelas bagi mereka apa yang akan terjadi jika mereka berani meletakkan tangan mereka pada Mu Chen. Dia tidak hanya mendapat dukungan dari wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri, dia mendapat dukungan tambahan dari klan kuno Budur. Ini adalah kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Satu tindakan kecil dari kekuatan tertinggi ini dapat membuat dunia bergetar. Meskipun dua teman Qin Beixuan adalah penguasa surgawi dan menikmati rasa hormat orang-orang karena status mereka, mereka sangat menyadari perbedaan antara mereka dan kekuatan tertinggi dan tingkat penguasa surgawi ilahi. Dengan latar belakang Mu Chen, tidak banyak kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar yang bisa membuatnya waspada. Qin Beixuan menjadi pucat. Dia mengira bahwa Mu Chen hanyalah penguasa surgawi kelas spiritual biasa, tetapi ternyata dia memiliki latar belakang yang mencengangkan. Bahkan Qin Beixuan takut pada Mu Chen sekarang. Dia terjebak dalam dilema. Saat Qin Beixuan memikirkan langkah selanjutnya, dia tiba-tiba melihat bahwa penguasa surgawi Liu telah menjadi pucat. Dia dengan cepat bertanya, "Sekarang apa?" Cahaya berkilauan di mata Heavenly Sovereign Liu, dan dia melihat ke seberang aula utama. Dia melihat seorang wanita anggun duduk di samping Mu Feng, dan dia tiba-tiba menjadi ketakutan. Dia bertanya, "Apakah Anda melihat wanita di sana?" Dia terlihat seperti Ibu Mu Chen. Petik 2. Qin Beixuan tampak ngeri. Dua penguasa surgawi lainnya terkejut dan menjadi ketakutan saat mereka menatap wanita itu dengan waspada. Sebelumnya, mereka tidak repot-repot melihat orang-orang di aula utama. Ketika mereka mulai mengamati semua orang, mereka secara tidak jelas merasakan penindasan yang berasal dari wanita yang duduk dengan tenang di sudut, mengamati apa yang sedang terjadi. Iya, itu adalah Ibu Mu Chen. Dia adalah King Yanjing, tetua pertama dari klan kuno Budur. Penguasa surgawi Liu mengenali King Yanjing, dan dia tersenyum. Canggung. Dua penguasa surgawi lainnya gemetar. Mereka bermaksud untuk bergabung untuk menangani putra master leluhur ilahi di bawah hidungnya. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka menyerang lebih awal. Mereka segera melihat ke arah Qin Beixuan dan berkata, "Saudara Qin, kamu hampir membuat kami mendapat masalah." Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Qin Beixuan. Tidak apa-apa baginya untuk meminta bantuan mereka, tetapi dia bahkan tidak repot-repot mencari tahu tentang latar belakang Mu Chen sebelum melakukannya. Dia hanya menggali lubang untuk mereka lompat. Qin Beixuan memiliki ekspresi berbeda di wajahnya. Dia kemudian tersenyum pahit dan berkata, "Ini salahku. Saya tidak pernah menyangka anak saya membuat kekacauan besar. Kami akan pergi dan menemui penatua ini dan melihat apakah kami dapat menyelesaikan masalah ini." Qin Beixuan bermaksud untuk mencari tahu sendiri apakah wanita itu benar-benar penatua pertama dari klan kuno Budur. Ketiga temannya mengangguk setelah mendengar apa yang dia katakan. Para pemimpin pasukan melihat empat penguasa surgawi, yang terlihat mengesankan sebelumnya, turun dari surga dan tanah di aula yang rusak. Lord Hundred Spirit tampak gembira dan berseru ketika dia melihat Qin Beixuan, "Ayah! Ayah!" Namun, Qin Beixuan mengabaikannya dan datang ke kursi aliansi spiritual utara. Semua orang tampak terkejut ketika empat penguasa surgawi menangkupkan tangan mereka dan membungkuk ke King Yanjing, yang sedang duduk di samping Mu Feng. "Bolehkah kami tahu jika Anda adalah tetua pertama dari klan kuno Budur?" Qin Beixuan terdengar gugup saat suaranya bergema di aula utama. Wajah Lord Hundred Spirit membeku, karena dia tercengang ketika dia melihat apa yang telah dilakukan ayahnya. Para eselon yang lebih tinggi di aliansi spiritual utara yang mengobrol dengan King Yanjing sebelumnya terkejut. Mereka kemudian menelan ludah dan menatap King Yanjing. Rupanya, mereka tidak tahu mengapa empat penguasa surgawi terkemuka tiba-tiba menunjukkan rasa hormat yang begitu besar padanya. King Yanjing juga terkejut ketika dia melihat bahwa empat penguasa surgawi telah memperlakukannya dengan hormat. Dia kemudian tersenyum dan mengangguk, berkata, "Saya King Yanjing." Ketika Qin Beixuan mendengarnya, dia merasakan menggigil dingin di tulang punggungnya. Mereka sangat bodoh. Mereka telah berperilaku seperti sekelompok badut di hadapan guru leluhur ilahi. Hukuman.
Tidak ada suara di aula utama. Qin Beixuan dan ketiga temannya berkeringat dingin dan tampak pucat. Rupanya, mereka ketakutan. Selama guru leluhur ilahi memicu pikirannya, dia dapat dengan mudah menjebak mereka dalam susunan spiritual dan membunuh mereka. Ini adalah perbedaan antara penguasa surgawi ilahi dan penguasa surgawi tingkat dewa. Ini disamakan dengan kaisar dari sebuah negara kecil versus kaisar dari sebuah negara tertinggi. Meskipun keduanya adalah kaisar, saat yang terakhir membuat keputusan untuk bertindak melawan yang pertama, dia bisa menghancurkannya dengan mudah. Tetua pertama klan kuno Budur. Para pemimpin pasukan dan eselon yang lebih tinggi dari aliansi spiritual utara memandang King Yanjing dengan takjub. Karena mereka berada pada level yang berbeda, mereka jarang berurusan dengan kekuatan tertinggi seperti klan kuno Budur. Bagi mereka, kekuatan puncak yang memiliki penguasa surgawi di tim mereka sudah terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Adapun klan kuno yang merupakan kekuatan tertinggi, mereka begitu tinggi sehingga eselon yang lebih tinggi ini bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh tetua pertama dari klan kuno Budur, dari ekspresi ketakutan dari 4 penguasa surgawi, mereka merasa bahwa King Yanjing pasti seseorang dengan kekuatan besar. Sebelumnya, ketika Mu Chen telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa, mereka berempat hanya waspada padanya dan tidak begitu ketakutan. Tapi, dari kelihatannya, King Yanjing jauh lebih kuat dari Mu Chen. Meneguk, banyak pemimpin pasukan menelan ludah. Mereka memandang King Yanjing dengan ketakutan dan rasa hormat yang besar. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa Mu Chen bukanlah orang yang paling kuat di aula utama, tetapi wanita inilah yang ramah dan tersenyum hangat kepada mereka. Semua orang mengira bahwa dia hanyalah wanita biasa. Bagaimanapun, dibandingkan dengan penampilan tangguh Mu Chen, King Yanjing tampak cukup pendiam. Para eselon yang lebih tinggi, yang masih mengobrol bahagia dengan King Yanjing sebelumnya, berkeringat dingin. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka mengobrol dengan makhluk sekuat itu sebelumnya. Itu membuat hati mereka melompat ketakutan bahkan untuk memikirkannya. "Yah, sepertinya istriku lebih kuat dari putraku," kata Mu Feng sambil menatap Mu Chen sambil tersenyum. Selain Mu Chen, dia adalah satu-satunya yang tetap tenang di aula utama. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Mu Feng, dia memutar matanya. Ketika Lord Hundred Spirit melihat apa yang telah terjadi, dia disambar petir. Dia tampak pucat dan berteriak, "Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Anda tidak harus melepaskan mereka." Petik 2. Dia tidak pernah mengharapkan penguatan yang telah dia tunggu-tunggu untuk berperilaku begitu rendah di hadapan Mu Chen. Dia berharap Mu Chen dan keluarganya berlutut di hadapannya. Segala sesuatu selalu berjalan sesuai keinginannya, dan ketika dia melihat bahwa ini bertentangan dengan apa yang ada dalam pikirannya, dia menjadi marah dan tidak rasional. "Diam, anak tidak berbakti." Qin Beixuan menjadi pucat dan melambaikan lengan bajunya. Dia kemudian menamparkan Lord Hundred Spirit di wajahnya melalui kekosongan. Lord Hundred Spirit menabrak dinding, karena kekuatannya terlalu besar. Qin Beixuan menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu tidak membuat cukup banyak masalah?" Qin Beixuan sangat ketakutan. Jika temannya tidak menemukan latar belakang Mu Chen sebelumnya dan mereka bertengkar dengannya, King Yanjing akan sangat marah. Selain itu, karena dia adalah master leluhur ilahi, jika dia diprovokasi, dia akan menghancurkan klan Beixuan-nya. Karena dia adalah penguasa surgawi tingkat dewa, Qin Beixuan tahu kekuatan mengerikan dari guru leluhur ilahi. Dia juga menyadari basis kuat yang dimiliki klan kuno Budur. Ketika dia memikirkan situasi mengerikan di mana Lord Hundred Spirit hampir membuat seluruh klan masuk, dia dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Wajah Lord Hundred Spirit menjadi bengkak, sementara dia menatap kosong ke arah Qin Beixuan. Dia sadar setelah dia merasakan sakit di wajahnya, yang hanya membuatnya lebih takut. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa ayahnya ingin membalas dendam, tetapi musuhnya terlalu kuat, sehingga ayahnya pun takut. Pemuda dan wanita elegan itu jelas terlalu kuat untuk dianggap enteng. Saat ini, Lord Seratus Roh tidak memiliki apa-apa untuk mendukungnya. Ketika dia melihat tatapan dingin Mu Chen, dia tiba-tiba menjadi ketakutan dan mulai menggigil. "Beixuan, apa yang sedang kamu lakukan?" Liu Baihua berteriak dengan marah saat dia melesat ke aula utama. Dia melihat Qin Beixuan menamparkan Lord Hundred Spirit dan merasa kasihan pada putranya, karena dia sangat berharga baginya. "Diam." Saat dia berbicara,
Qin Beixuan menatapnya dengan tajam dan berkata, jika Anda tidak ingin melihat klan Beixuan saya dan klan Baihua Anda dihancurkan, buka mata Anda dan sadarlah. Liu Baihua tiba-tiba menggigil dan sedikit ketakutan ketika dia melihat Qing Yanjing. Dia telah merasakan penindasan mengerikan yang telah dikeluarkan oleh Qing Yanjing, bahkan pada jarak ini. Dalam menghadapi penindasan yang begitu hebat, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, meskipun dia merasa kasihan pada putranya. Ketika para pemimpin pasukan melihat apa yang terjadi, mereka semua menghela nafas. Lord Hundred Spirit telah kalah dalam pertarungan. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala suku dari aliansi spiritual utara akan memiliki latar belakang yang begitu kuat. Istrinya adalah penatua pertama dari klan kuno Budur, dan putranya adalah penguasa surgawi yang telah menekan Qin Beixuan. Setelah Qin Beixuan menghentikan istri dan putranya dari menciptakan masalah lebih lanjut, dia menoleh ke Qing Yanjing dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dia kemudian bertanya, putraku yang salah, bolehkah saya tahu bagaimana Anda bermaksud menghukumnya? Qing Yanjing mengangkat alisnya dan tampaknya tidak tertarik untuk menangani masalah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, putraku yang berhak memutuskan. Kamu bisa bertanya padanya. Petik 2. Mu Chen, yang berdiri di samping, melirik Qin Beixuan dan berkata dengan tenang, pemimpin klan Qin, Tuan 100 Roh telah menyalahgunakan kekuatannya dan menekan orang-orang, sementara Anda mendukungnya. Yang lain hanya bisa menelannya dan menganggapnya sebagai kemalangan mereka, tetapi karena dia telah memperlakukan keluargaku dengan buruk hari ini, kamu dapat menganggap dirimu sangat tidak beruntung telah bertemu dengan kami. Petik 2. Qin Beixuan tersenyum pahit dan mengangguk, memahami kata-katanya. Sebelumnya, mereka telah melindungi Lord Hundred Spirit ketika dia menindas orang-orang. Jadi, dia selalu keluar dari segala sesuatu tanpa cedera. Sekarang dia telah menginjak kaki orang-orang kuat seperti itu, dia harus membayar harga untuk itu. Aku akan menyerahkannya kepadamu Estate Master untuk memutuskan hukuman untuk putraku. Karena Qin Beixuan tidak dapat bersaing dengan Mu Chen, dia harus terlihat tunduk. Kamu orang pintar. Mu Chen tersenyum saat melihat bahwa Qin Beixuan cukup rendah hati untuk menurunkan dirinya sendiri. Karena itu, dia telah membuktikan dirinya layak menjadi pemimpin klan. Mulai sekarang, ratusan benua roh tidak lagi berada di bawah kekuasaan klan Beixuan Anda. Aliansi spiritual utara akan mengambil alih dari Anda. Ketika Mu Chen membuat pernyataan ini, ada keributan di aula utama. Para pemimpin pasukan di benua 100 roh semuanya terkejut. Ketika ini terjadi, Mu Feng akan menjadi penguasa yang harus mereka patuhi. Beberapa pemimpin tidak merasa nyaman tentang ini, karena aliansi spiritual utara dianggap hanya sebagai kekuatan tingkat menengah di benua 100 roh. Namun, mereka harus tunduk padanya. Ketika Mu Chen melihat mereka, mereka menggigil dan diam-diam menegur diri mereka sendiri karena bodoh. Bagaimanapun, kepala suku dari aliansi spiritual utara memiliki istri dan putra yang begitu kuat, jadi tidak ada yang memiliki keberanian untuk meremehkannya. Ketika Qin Beixuan mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, oke. Klan Beixuan kami akan menyerahkan ratusan benua roh kepada Anda. Saya harap ini akan menenangkan kalian berdua. Petik 2. Meskipun klan Beixuan mereka akan terpengaruh setelah menyerahkan ratusan benua roh kepada aliansi spiritual utara, itu masih dalam kisaran konsesi yang dapat diterima. Satu hal lagi, putramu telah menyakiti keluargaku dan berperilaku kejam. Aku seharusnya membunuhnya, tapi aku melepaskannya demi kamu, kata Mu Chen datar. Qin Beixuan menghela nafas lega, tapi kemudian segera mendengar Mu Chen berkata, dia bisa lolos dari kematian, tapi dia masih harus dihukum. Setelah Mu Chen mengatakan itu, pagoda kristal kuno terangkat ke langit dan tergantung di atas kepala Lord Hundred Spirit, menimbulkan ketakutan. Padanya, berdengung, cahaya meledak dari pagoda kristal dan menyinari Lord Hundred Spirit. Cahaya kemudian berubah menjadi rune seperti kristal di tubuhnya. Rune ini seperti rantai, menembus ke dalam dagingnya. Saat rune kristal terbentuk di tubuhnya, Lord Hundred Spirit terkejut menemukan bahwa energi spiritualnya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, dia tidak lagi merasakan energi spiritual di tubuhnya. Saya telah menyegel energi spiritualnya selama 50 tahun, kata Mu Chen dingin. Lord Hundred Spirit tersentak oleh apa yang dikatakan Mu Chen, dan dia langsung pucat. Kamu, Liu Baihua menggertakkan giginya saat melihat apa yang telah dilakukan Mu Chen. Dia sangat marah.
Dan kau, Mu Chen menatap dingin ke arah Liu Baihua, lalu berkata, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi, karena kamu telah mempermalukan keluargaku. Mu Chen marah dengan wanita menjengkelkan ini. Rupanya, dia adalah orang yang menyebabkan Lord Hundred Spirit berperilaku begitu sembrono. Dia telah mempermalukan ayahnya sebelumnya, dan dia kejam dengan kata-katanya. Mu Chen tidak bisa membiarkan wanita seperti itu pergi. Swoosh! Setelah Mu Chen mengatakan itu, pagoda kristal menembus kehampaan dan muncul di atas Liu Baihua. Saat cahaya keluar dari pagoda kristal, itu menutupi Liu Baihua seluruhnya. Liu Baihua terkejut dan segera mengaktifkan energi spiritualnya untuk menangkis cahaya. Namun, ketika energi spiritualnya bersentuhan dengan cahaya kristal, itu segera menghilang. Dalam waktu singkat, cahaya kristal telah membentuk rune di tubuhnya juga. Fluktuasi energi spiritual di sekitar Liu Baihua melemah dengan cepat pada saat ini. Mengingat kekuatan Mu Chen saat ini, dia masih tidak dapat sepenuhnya menutup energi spiritual dari spiritual surgawi, tetapi dia bisa melemahkannya. Kekuatan Liu Baihua sekarang sebanding dengan penguasa bumi atas. Segel ini akan bertahan selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, itu akan hilang, kata Mu Chen. Liu Baihua menjadi pucat. Dia adalah penguasa surgawi yang bergengsi, tapi dia tiba-tiba diturunkan ke penguasa bumi atas. Ini merupakan pukulan telak baginya. Tidak ada suara yang terdengar di aula utama, karena semua orang terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan Mu Chen. Dia dengan mudah menyegel energi spiritual Lord Hundred Spirit dan Liu Baihua, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Setelah Mu Chen selesai dengan ini, dia melihat ke arah Qin Beixuan dan bertanya, pemimpin klan Qin, apakah Anda keberatan dengan apa yang telah saya lakukan? Qin Beixuan memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mu Chen sudah berbelas kasihan kepada Tuan Ratusan Roh dan Liu Baihua. Di 1000 besar dunia, penguasa surgawi ilahi dapat dengan mudah menghancurkan langit dan bumi. Jika King Yanjing marah, klan Beixuan dan klan Baihua tidak akan bisa lepas dari tangannya. Sekarang Mu Chen hanya menyegel energi spiritual Lord 100 Roh dan Liu Baihua, itu lebih baik daripada klan mereka dihancurkan. Dalam hal ini, kami akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Saya berharap Anda akan bersikap baik di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada aliansi spiritual utara, Anda dapat yakin bahwa saya akan mencari Anda, kata Mu Chen dengan tenang. Dia tidak akan tinggal di benua 100 Roh. Oleh karena itu, dia ingin memperjelas bahwa jika dia dan King Yanjing tidak ada dan Qin Beixuan memutuskan untuk membalas dendam, aliansi spiritual utara tidak akan dapat melawannya. Qin Beixuan tahu apa maksud Mu Chen, dan dia segera mengangguk dan tersenyum kecut. Setelah melihat kekuatan Mu Chen dan King Yanjing, dia bahkan tidak berani berpikir untuk membalas dendam. Kalau begitu, kita akan bergerak dulu. Qin Beixuan melambaikan lengan bajunya dan menggunakan energi spiritualnya untuk menutupi Lord Hundred Spirit dan Liu Baihua. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Mu Chen dan King Yanjing, lalu pergi bersama ketiga temannya. Setelah Qin Beixuan dan perusahaannya pergi, penindasan yang mengerikan di daerah itu menghilang. Namun, ketika para pemimpin pasukan melihat kekacauan di aula utama, mereka tahu bahwa setelah hari ini, ratusan benua roh akan diperintah di bawah kekuatan yang berbeda. Jadi, mereka harus mempersiapkan hadiah mereka untuk aliansi spiritual utara. Arah spiritual transfer jarak jauh. Acara yang berlangsung di kota 100 Roh berakhir dengan cara yang tidak diharapkan siapapun. Setelah para pemimpin pasukan pergi, semua orang di benua 100 Roh mulai membicarakannya. Mereka terkejut dengan hasilnya. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah upacara audiensi dengan Tuhan, ratusan benua roh akan berada di bawah kekuasaan kekuatan yang berbeda, dan partai yang berkuasa adalah aliansi spiritual utara, yang belum pernah didengar siapapun. Aliansi spiritual utara dulunya adalah kekuatan kecil di benua 100 roh, dan mereka tidak populer. Namun, mereka sekarang menjadi terkenal dalam semalam. Meskipun pasukan iri dengan pencapaian aliansi spiritual utara, mereka tahu bahwa itu karena latar belakang keluarga kepala suku. Kepala suku dari aliansi spiritual utara tidak kuat, tetapi istri dan putranya perkasa. Ada desas-desus bahwa istrinya, King Yanjing, adalah tetua pertama dari klan kuno Budur, yang merupakan kekuatan tertinggi terkemuka di dunia 1000 besar. Putranya, Mu Chen, berhasil mencapai puncak berdasarkan kemampuannya sendiri,
dan dalam kurun waktu singkat 1 dekade, dia telah maju ke tingkat penguasa surgawi. Selain itu, dia terkenal di benua Tianluo dan telah mendirikan Muistet, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Dengan latar belakang yang begitu kuat, aliansi spiritual utara lebih kuat dari Lord Hundred Spirit. Tidak heran pemimpin klan-klan Beixuan, Qin Beixuan, telah mengakui kekalahan dan menyerahkan benua 100 roh ke aliansi spiritual utara. Dengan dukungan kuat di belakang aliansi spiritual utara, tidak ada kekuatan di benua ratusan roh yang berani melawan aliansi. Beberapa kekuatan cerdik telah mengirim orang-orang mereka ke aliansi spiritual utara untuk memberi penghormatan kepada tuan baru mereka untuk membuat kesan yang baik. Di benua 100 roh, alam spiritual utara, di markas besar aliansi spiritual utara. Markas aliansi spiritual utara saat ini berada di ibu kota wilayahmu, di mana Mu Chen dibesarkan. Di halaman Muistet, Mu Chen berbaring di paviliun batu dan melihat sekeliling. Dia terbiasa dengan lingkungan sekitar, karena telah tertanam dalam ingatannya. Saat dia mulai rileks, dia meringkuk bibirnya menjadi senyuman. Dia belum pernah merasa begitu santai sebelumnya. Kembali ketika dia meninggalkan alam spiritual utara, dia begitu tegang dan terus menekan. Tidak peduli cobaan dan kesengsaraan apa yang dia temui, dia selalu menghadapinya dengan berani. Dia tahu bahwa dia lemah, dan bahkan klan Dewa Luo, tempat Luoli berasal, berada pada level tinggi yang berada di luar jangkauannya, apalagi klan kuno Budur. Karena itu, dia harus terus maju. Bertahun-tahun ini, dia telah bekerja keras dan mencapai banyak kesuksesan. Dia juga telah memenuhi janji yang dia buat kepada ayahnya ketika dia meninggalkan alam spiritual utara. Meskipun tidak mudah baginya, dia berhasil melakukannya. Ayah, aku berhasil. Mu Chen menatap langit biru dan tersenyum. Dia senang, tetapi jika Luoli ada di sampingnya, itu akan lebih baik. Ketika Mu Chen memikirkan Luoli, dia tersenyum lebih lebar. Dia tahu bahwa Luoli telah menuju klan kuno Roh Agung untuk mengambil posisi perawan suci. Dia tidak melakukannya hanya untuk dia, tetapi karena dia adalah orang yang kompetitif. Mu Chen tahu bahwa Luoli cantik dan kompetitif. Dia adalah orang yang sombong yang tidak ingin kalah dari yang lain. Kembali ketika mereka bertemu di jalan spiritual, dia mengejar Mu Chen selama beberapa hari, mencoba membunuhnya saat dia memegang ideologinya. Sekarang Mu Chen telah maju ke tingkat penguasa surgawi, dia pasti merasakan tekanan. Dia bukan seseorang yang akan bersembunyi di balik Mu Chen dan membiarkan dia melindunginya dari badai kehidupan. Dia mampu menangani semuanya sendiri dan akan memikul masalah apapun dengannya. Hei, kembalilah ke kenyataan. Sebuah suara terdengar di samping telinga Mu Chen saat dia memikirkan Luoli, dan seseorang melambaikan tangannya di depan wajahnya. Ketika Mu Chen sadar, dia melihat Tang Qianer berdiri di hadapannya. Dia tersenyum dan bertanya, "Saudari Qianer, mengapa kamu di sini?" Tang Qianer tersenyum dan duduk di sampingnya. Dia mengulurkan lengan rampingnya, bertumpu pada lutut, dan melihat sekeliling. Dia teringat akan masa lalu dan berkata, tempat ini penuh dengan kenangan. Bagaimanapun, dia dan Mu Chen telah tumbuh bersama, sehingga Tang Qianer akrab dengan wilayahmu. Mu Chen menghela nafas dan mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, apakah kamu tinggal di Million Phoenix Spiritual Academy? Tang Qianer mengangguk dan berkata, menurutku Akademi Spiritual Sejuta Phoenix cocok untukku. Meskipun tidak glamor seperti yang Anda lakukan, saya merasa menarik melihat anak-anak muda itu tumbuh seperti kita saat itu. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan berkata, kamu bertingkah seolah-olah kamu sudah tua. Anda sekarang berada di puncak hidup Anda. Petik 2. Tang Qianer sekarang terlihat lebih dewasa dibandingkan dengan remaja yang dulu. Karena dia telah mengambil posisi wakil kepala Akademi Spiritual Sejuta Phoenix, dia memiliki karisma khusus yang bahkan telah menarik Lord Hundred Spirit, yang telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya berada di puncak saya? Tang Qianer menghela nafas. Dia kemudian melihat ke arah Mu Chen sambil tersenyum dan bertanya, di mana Luoli? Bagaimana dengannya? Mengapa Anda tidak membawanya kembali untuk bertemu pamanmu? Petik 2. Dia baik-baik saja. Dia telah pergi ke klan kuno Roh Agung untuk mengambil posisi sebagai gadis suci. Saya akan mencoba untuk membawanya kembali setelah ronde berikutnya, kata Mu Chen sambil berbaring malas. Ketika dia mendengar Mu Chen menggerutu tetapi melihat bahwa dia memiliki senyum di wajahnya, Tang Qianer tampak sedikit kecewa. Namun,
dia dengan cepat mendapatkan kembali keceriaannya dan menggoda Mu Chen, berkata, saya pikir kamu telah gagal memenangkan hatinya. Luo Li sangat luar biasa. Kenapa dia menyukaimu? Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak seburuk itu. Kamu memang melakukannya dengan cukup baik. Anda telah menjadi penguasa surgawi di usia yang begitu muda. Tang Qianer menutup mulutnya dan terkikik. Dia kemudian berkata, setelah saya kembali ke Akademi Spiritual Million Phoenix, saya akan memberitahu Chief dan sisanya bahwa Anda kembali. Anda meninggalkan kesan mendalam pada mereka setelah pertarungan di 5 akademi. Anda mencuri perhatian saat itu. Petik 2. Mu Chen mengusap rambutnya, dan ketika dia memikirkan masa lalu, dia merasa bahwa dia masih muda dan lancang saat itu. Aku akan kembali ke Akademi Spiritual Million Phoenix dalam waktu beberapa hari. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali lagi, kata Tang Qianer dengan nada sedih. Dia meringkuk dan menatap ke langit. Jangan khawatir, aku akan mengunjungimu di Million Phoenix Spiritual Academy jika ada kesempatan. Mu Chen menghiburnya. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan jimat batu giok yang berkilauan dengan cahaya spiritual. Tetap sedekat ini, denganmu. Jika Anda menemui bahaya, hancurkan saja, dan saya akan segera ke sana untuk membantu Anda. Petik 2. Tang Qianer tercengang saat dia menatap jimat giok itu. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengambilnya dari Mu Chen. Meskipun jimat giok itu dingin, dia merasakan kehangatan di dalamnya. Dia kemudian mengambil benang merah dan memasukkannya ke dalam jimat giok, dan mengikatnya dengan terampil sebelum memasukkannya ke dalam saku dadanya. Setidaknya kamu punya hati nurani, katanya dan tersenyum menawan. Sebelum aku pergi, mari luangkan waktu untuk mengunjungi Akademi Spiritual Utara. Baiklah, Tang Qianer melambai pada Mu Chen untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia kemudian melompat turun dari paviliun batu dan pergi. Mu Chen memandang Tang Qianer dan tersenyum. Namun, dalam pikirannya, dia memikirkan gadis yang telah memikat hatinya. Tiba-tiba, terdengar suara menggoda Mu Chen, gadis itu tidak buruk. Mengapa Anda tidak menjadikannya menantu perempuan saya juga? Ketika Mu Chen menoleh, dia melihat Qing Yanjing berdiri di sampingnya. Mu Chen merasa malu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qing Yanjing menyisir rambut Mu Chen sambil tersenyum dan berkata, kalau tidak, cepat bawa Luo Li pulang. Saya telah melihatnya sebelumnya, dan saya menemukan bahwa dia adalah gadis yang cukup baik. Petik 2. Ketika klon spiritual Qing Yanjing muncul di benua surga utara, dia telah melihat Luo Li berdiri di samping Mu Chen, sehingga dia memiliki kesan yang dalam tentang dirinya. Mu Chen hanya tersenyum pahit dan mengangguk. Kemudian sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dia bertanya, ngomong-ngomong, Ibu, bisakah kamu membangun arai transfer spiritual di kota spiritual utara kita yang bisa membawaku ke suatu tempat yang jauh? Akan lebih baik jika Anda dapat menautkannya ke Mu Estate di benua Tianluo. Petik 2. Di masa depan, dia tidak akan tinggal di alam spiritual utara hampir sepanjang waktu, dan dia khawatir tentang ayahnya. Jika dia memiliki arai transfer spiritual yang bisa membawanya jarak jauh, dia bisa menjaga ratusan benua roh pada saat yang sama. Namun, tidak mudah untuk mengatur susunan spiritual seperti itu. Karena ratusan roh benua dan benua Tianluo sangat jauh, bahkan Mu Chen tidak mampu mengatur arai spiritual transfer jarak jauh. Dia hanya bisa meminta bantuan Qing Yanjing. Arai transfer spiritual ke benua Tianluo. Qing Yanjing berpikir sejenak dan kemudian mengangguk dan berkata, arai spiritual transfer jarak jauh hanya dapat diatur oleh master leluhur ilahi. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia sangat gembira. Namun, untuk saya yang mengaturnya, saya akan membutuhkan transfer spiritual arai yang serupa untuk dipasang di Tianluo kontinen sebagai koordinat spasial. Jika tidak, saya tidak akan bisa melakukannya. Petik 2. Mu Chen tidak terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, Ibu, apakah Anda lupa bahwa putra Anda juga guru leluhur arai spiritual? Tentu saja saya tahu tentang itu. Sebelum saya meninggalkan Mu Estate di benua Tianluo, saya membuat susunan spiritual yang serupa. Karena itu, cahaya melintas di tangannya, dan batu kristal perak muncul. Fluktuasi spasial yang kuat memenuhi batu kristal. Mu Chen sudah menyiapkan semua item yang diperlukan untuk menyiapkan arai transfer spiritual di batu spasial ini. Yang dia pegang adalah batu utama. Dia telah menempatkan duplikat di arai transfer spiritual yang ada di markas Mu Estate. Qing Yanjing mengambil batu spasial dan berkata sambil tersenyum,
Karena kamu telah melakukannya, saya harus bisa memasangnya dalam 2 minggu. Ini akan menghemat waktu Anda di masa depan saat Anda bepergian ke sana kemari melintasi 2 benua. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangkat tangannya. Ibuku sangat kuat.